ajil ini. Wa betul ruhaka fa inna rasa hadzal amr badlur ruh kama qala Dunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala li ahadin min talamidatihi. In qadarta ala badlir ruh fata'al wa illa fala tashtagil bi tuaqatis sufiyah. Nah, ini sedikit ya, sudah bisa ya. Tapi enggak apa kita tangguhnya biar kita mulai kitab dua kita baca. Duhai anakku, kata Imam Ghazali, billah, demi Allah, intasir, kalau kamu mau menempuh jalan ini, kalau kamu mau berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, suluk ini dijalanin, ya. Kalau ajaib fi kulli manzilin, kamu akan melihat suatu yang menakjubkan di dalam setiap langkah-langkahmu. Wa betul ruhaka, korbankan ruhmu. Korbankan ruhmu maksudnya ayo istihad, ayo bersungguh-sungguh, korbankan ruhmu. Ya. Fa inna rasa hadzal amr badlur ruh. Karena kenapa? Modalnya itu, kalau kita mau dekat kepada Allah Ta'ala, kalau kita mau menjadi seorang yang sufi, itu dia mau mengorbankan ruh. Apa makna mengorbankan ruh? Iya, dia korbankan walaupun capek, dia tetap sholat tahajud. Walaupun dia capek, tetap nuntut ilmu. Karena kalau nurutin badannya pasti pengennya tidur. Makanya dikorbanin tidurnya untuk dikuatkan ruhnya. Paham kan ya maksudnya? Kalau kita ngorbanin tubuh kita, pasti kita maunya tidur. Aneh nggak mau tidur, aneh mau tahajud. Apa yang dikorbankan? Ruhnya dia dipaksakan untuk melek. Sehingga dia bakal, contohnya gini deh, contohnya nonton bola final, malam bola nih semifinal, leg kedua nih, pegang. Itu kira-kira apa yang dikorbankan? Jasad kita apa ruh kita? Ruh kita. Ruh kita dimelekin. Kalau jasad pengennya tidur. Apa yang kita korban, yang kita paksakan apa untuk bisa nonton? Roh kita. Tapi sayangnya dikorbanin ruhnya bukan buat ketaatan, kan gitu. Buat apaan? Kalau misalnya mengorbanin matanya dia tidur enak kan. Tapi karena ruhnya itu terbawa dengan keadaan tim yang favoritnya dia, maka ruhnya itu dipaksain dikorbanin. Ya. Untuk apa? Untuk nonton. Nah itu dia. Makanya kalau kita mau dapat semuanya itu ruh kita korbanin. Artinya apa? Kita tahan kantuk kita, ya kita melekin ruh kita kuatin jasad kita. Gampangnya kalau kita lagi senangnya kadang lupa makan, lagi asikan, ya lupa makan, lupa istirahat. Kenapa sebabnya? Karena ruhnya dia yang lagi bergerak, ruhnya dia yang lagi berjuang, ruhnya dia yang lagi semangat untuk menjalankan. Tapi kalau misalnya ruhnya lagi nggak bergerak lagi ya, ngikutin tubuhnya gimana namanya? Makan banyak, tidur, makan banyak, tidur. Kalau begitu berarti namanya apa? Mengorbankan jasadnya dia, nurutin jasadnya dia, mauin jasadnya dia. Makanya di sini katakan kata Imam Ghazali, modalnya ente ini adalah roh. Korbanin rohnya, walaupun capek-capek tetap dimelekin rohnya itu untuk tidak tidur. Ya, karena kalau misalnya tidur berarti rohnya selesai, kalah. Terus selanjutnya kama qala Dunnun al-Misri rahimahullah taala di ahadin min talamidati, sebagaimana yang dikatakan oleh Dunnun al-Misri, ada seorang tokoh sufi di zaman dulu, ya di zaman tabi'ut tabi'in atau tabi'in saya lupa, ya, al-Misri dari Mesir. Dia katakan kepada salah satu muridnya, apa katanya beliau? In qadarta ala badlir ruh fata'al. Kalau ente mau mengorbankan ruhnya ente, ayo kemari, ikutin aneh. Ayo ikutin aneh. Kalau ente mau mengorbankan ruh ente, ikutin aneh sini. Mau capek, ikutin aneh sini. Kalau ente gak mikirin badan ente, yang penting ente mau dekat sama Allah Ta'ala, kemari. Ayo. Wa illa, kalau ente gak mau, fala tashtagil bi turahati sufiyah. Kalau ente gak mau, ente gak usah sibuk-sibuk dengan perkara-perkara orang sufi. Gak bisa. Ya, jadi mau mengalahkan mau mengorbankan ruhnya untuk tetap istiqomah dalam ketaatannya, zikir dengan di bilangan-bilangan khususnya, dia mau begadang untuk sholat tahajudnya. Ayo sini, hanya ajarin ente. Tapi kalau ente kagak mau ngorbanin ruh ente, lebih nurutin hawa nafsunya ente, lebih mikirin menangin jasadnya dengan tidurnya, dengan makan enaknya, dengan segala fasilitas dunianya, maka udah ente nggak perlu yang namanya mau ngejalanin jalan orang-orang sufi. Kenapa? Karena ente nggak bakal sampai, percuma. Cuman taunya doang, berkorbannya kagak mau, nggak bakal bisa. Tahu kita pelajarin semua itu, tapi kalau kita nggak mau berkorban dengan roh kita, percuma. Nggak bisa. Kalau nggak ada yang namanya riyadhah, apa riyadhah? Perjuangan, latih diri,
latih jiwa, makanya olah jiwa. Melatih jiwa kita, melatih roh kita, melatih hawa nafsu kita, maka insya Allah dia akan mendapatkan semua. Makanya kalau udah dapat itu, pasti kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah bisa diceritakan. Itu taral ajaib. Kamu akan mendapatkan keajaiban. Iya, kesimpulannya adalah kalau kita mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang mau benar-benar menjadi seorang hamba yang baik, maka bergurulah dan siap berkorban dengan jiwa ragamu, berkorban dengan jiwamu untuk selalu mengikuti jejak gurunya. Apa kata gurunya? Kamu harus bangun malam, kamu harus begini, ikutin langkah-langkah gurunya, langkah-langkah mu'alimnya, langkah-langkah mursyidnya. Kalau orang-orang sufi itu biasanya ada mursyid namanya, mursyid thariqah ya. Nah itu kalau ada mursyid, kalau misalnya dia mau berkorban, dia mau nggak tidur malam ngikutin mursyidnya ya, maka dia pasti akan mendapatkan semua itu. Kalau udah dapat itu semuanya, dia akan merasakan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak merasakannya. Dia merasakan suatu keajaiban yang sangat luar biasa, kedekatan, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dalam mahabbah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ayyuhal inni ansahuka bi thamaniyati asya' iqbal hamini li alla yakuna amaluka khasman alaika yaumil qiyamah. Ta'mal minha arba'ah wa tada' minha arba'ah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? Ada yang mau tanya yang tadi nih? Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau nggak ada ya. Ada? Oh, paham berarti ya. Baca betul. Al-Fatihah.